Trichogramma sp. Trichogramma sp merupakan salah satu parasitoid telur yang terbukti berpotensi untuk digunakan sebagai faktor pengendali populasi hama di lapangan dan telah digunakan dalam pengendalian hama pada tanaman pangan seperti sayur maupun buah-buahan di berbagai negara di Asia, Eropa, maupun Amerika. Trichogramma sp dalam mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan, yaitu dengan memanfaatkan nutrisi dari telur inangnya. Hal ini menyebabkan telur inang tidak dapat tumbuh dengan baik atau bahkan mati. Setelah berkembang menjadi larva di dalam telur inang, Trichogramma akan keluar menjadi individu dewasa. Siklus tersebut akan terus berlangsung. Klasifikasi dari Trichogramma itu sendiri yaitu termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hymenoptera, subordo Clistogastra, famili Trichogrammidae, genus Trichogramma, dan spesies Trichogramma sp. Karakteristik dari Trichogramma sp yaitu berukuran kurang dari 1 mm. Tubuhnya berwarna coklat kehitaman dengan mata berwarna merah yang khas. Sayap depan sangat lebar dengan rambut-rambut yang membentuk garis, sedangkan sayap belakang lebih sempit daripada sayap depannya. Kedua sayap tersebut memiliki rambut, akan tetapi rambut pada sayap depan lebih panjang daripada rambut pada sayap belakang. Telurnya berukuran sekitar 0,31 mm. Perkembangbiakan dari Trichogramma ini yaitu dengan perkawinan atau parthenogenesis. Daur hidup dari Trichogramma itu sendiri dapat dikatakan sebagai daur hidup yang pendek, karena mulai dari telur diletakkan hingga menjadi imago membutuhkan waktu sekitar 8 hari, sedangkan untuk menjadi individu dewasa membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari. Baik, selanjutnya mengenai manfaat dan keuntungan agensia Trichogramma sp. Yang pertama yaitu mampu menekan populasi hama ulat pada suatu tanaman tertentu seperti tanaman tebu, kapas, jagung, alpukat, apel, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu efektif untuk menurunkan intensitas serangan hama penggerek. Yang ketiga relatif murah dan sangat menguntungkan. Yang keempat aman terhadap lingkungan, tanaman, manusia, dan organisme lain yang menguntungkan. Trichogramma sangat dikenal sebagai agen pengendali hayati pada tanaman tebu. Namun ternyata Trichogramma juga dapat diterapkan pada beberapa jenis tanaman, seperti tanaman buah maupun tanaman sayur. Sebagai contoh, Trichogramma juga dapat diterapkan pada tanaman jagung, tanaman sorghum, serta tanaman padi untuk mengendalikan hama pengerek batang. Trichogramma ternyata dapat diaplikasikan pada tanaman buah apel dan tanaman buah jeruk sebagai agen pengendali hayati untuk mengendalikan hama pengerek buah. Selain itu, Trichogramma juga mampu mengendalikan hama ulat daun serta ulat tanah pada tanaman kapas. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya penerapan Trichogramma sebagai agen pengendali hayati pada tanaman. Tahapan yang pertama adalah identifikasi hama target. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memastikan apakah Trichogramma merupakan agen pengendalian hayati yang efektif untuk hama tersebut. Tahapan yang kedua adalah pemilihan spesies Trichogramma. Karena pada dasarnya spesies Trichogramma memiliki preferensi tertentu terhadap telur hama tertentu. Tahapan yang ketiga yaitu pembiakan spesies Trichogramma. Dalam prosesnya melibatkan kultur, pemeliharaan serangga dewasa, serta pengumpulan telur hama sebagai inang untuk pembiakan. Tahapan yang keempat yaitu pelepasan Trichogramma pada area hama. Dalam prosesnya terdapat dua metode yang dapat diaplikasikan. Metode pertama yaitu metode perangkat semprot udara, dan metode kedua yaitu metode aplikator tangan. Tahapan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi untuk memantau keefektifan Trichogramma. Dalam prosesnya melibatkan pengawasan terhadap populasi hama, tingkat parasitasi telur hama, dan juga perkembangan populasi.
Tahapan yang keenam yang merupakan tahapan terakhir yaitu tindakan pengendalian tambahan. Tindakan ini bersifat opsional dan bisa dilakukan jika ternyata trikograma ini belum cukup efektif untuk membasmi hama pada tanaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan agen pengendalian hayati pada tanaman tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus dari Afifa DKK tahun 2019. Nah, penggunaan trikograma SP sebagai pengendali hayati untuk mengatasi hama penggerek batang padi dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama, ada perbanyakan inang alternatif, dan yang kedua, ada perbanyakan parasitoid trikograma SP, dan yang ketiga, ada pelepasan trikograma SP tersebut. Perbanyakan inang alternatif yang menggunakan ulat padi Corkyra cephalonica dilakukan di dalam laboratorium. Nah, media pakan berupa menir, jagung giling, dan bekatul disterilisasi dengan cara disangrai selama 15 menit. Setelah media dingin, pakan dimasukkan ke dalam toples starter dan kotak rearing. Nah, pada perbanyakan awal, dimasukkannya ngengat Corkyra jantan dan betina pada toples starter selama 2-3 minggu. Setelah larva dipindahkan ke kotak rearing selama 3 minggu, ngengat diambil dari kotak rearing dan dipindahkan ke tabung peneluran. Nah, telur Corkyra akan terlihat pada tutup tabung peneluran setelah 24 jam dan dikumpulkan. Telur tersebut disterilisasi di bawah sinar ultraviolet. Setelah itu, disiapkan kertas bias dengan cara membuatnya dari kertas manila, kemudian diberi lem Arab dan ditaburi dengan telur. Setelah itu, telur disimpan di dalam kulkas. Selanjutnya yakni perbanyakan parasitoid trikograma. Starter trikograma SP didapat dari eksplorasi di lapangan. Dilakukan dengan mengumpulkan telur penggerek batang padi yang selanjutnya dibawa ke laboratorium. Di laboratorium, kelompok telur yang didapat dimasukkan ke dalam tabung parasitasi. Nah, tabung parasitasi dihubungkan dengan tabung parasitasi lainnya yang kosong. Nah, tabung parasitasi yang berisi telur penggerek batang padi ditutup dengan kain yang berwarna gelap. Setelah parasitoidnya menetas, bias telur Corkyra diletakkan pada tabung yang kosong tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung parasitasi bersama dengan bias telur Corkyra yang sudah dibuat sebelumnya. Eksplorasi dinyatakan berhasil jika telur dari Corkyra itu berubah warna menjadi hitam yang semula berwarna kuning cerah. Perbanyakan dari trikograma dilakukan dengan meletakkan bias hasil eksplorasi tadi ke dalam tabung parasitasi yang ditutup dengan kain berwarna gelap. Jika imago dari parasitoid trikograma tadi sudah keluar dari telur, maka siap untuk melakukan inokulasi. Perbanyakan masal trikograma dilakukan dengan meletakkan starter trikograma SP ke dalam tabung parasitasi dan kemudian ditutup dengan kain berwarna gelap. Tahap selanjutnya yakni dilakukan inokulasi. Nah, sebelum inokulasi itu digoreskan terlebih dahulu madu di dalam dinding tabung dan dimasukkan bias telur Corkyra steril ke dalam tabung parasitasi. Jika bias telur yang sudah diinokulasikan berwarna kehitaman, berarti bias itu siap untuk dipanen dan disimpan pada kontak penyimpanan dan disimpan dalam kulkas untuk menjaga trikograma itu tetap dalam kondisi yang baik sebelum digunakan selanjutnya. Tahap selanjutnya yakni dengan pelepasan bias trikograma SP ke dalam lapangan. Alat dan bahan itu disiapkan terlebih dahulu, yang digunakan yakni ada gelas air mineral, staples, dan juga ajir bambu. Bias parasitoid trikograma yang sudah dibuat tadi dipasang pada gelas mineral dengan bantuan staples, yang kemudian gelas tersebut dijepit dengan ajir bambu tadi yang panjang. Kemudian bias-bias tersebut dapat langsung dipasang di pertanaman atau dekat dengan tanaman padi. Perbanyakan di dalam laboratorium dan juga pelepasan trikograma SP ini dilakukan untuk membuat populasinya itu semakin banyak di lapangan. Nah, berdasarkan hasil pelepasan parasitoid trikograma ini mampu mengurangi kehilangan hasil sebanyak 5,8% jika dibandingkan dengan tanpa perbanyakan dan pelepasan trikograma.